warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi tugas kelompok kami. Kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Rika Kartika Simatupang, dan Reza Reski Cahyani, Nanda Dita Fitria, Wahyuni, Ade Amrullah, dan Dion Nehe. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan jasa. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Selamat menyaksikan. Pendahuluan latar belakang. Intinya faktor penentu keberhasilan seorang pemimpin adalah teknik kepemimpinan, kepentingan dan penerapan budaya di organisasi akan sulit tercipta apabila sering terjadinya pergantian pemimpin. Perusahaan jasa, sebagian bagian dari integral sektor ekonomi, memiliki karakteristik yang membedakannya dari perusahaan di sektor manufaktur atau industri lainnya. Gaya kepemimpinan yang tidak cukup untuk memastikan kinerja optimal dalam perusahaan jasa. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh manajer dan pemimpin perusahaan memainkan peran penting dalam menciptakan iklim yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Kepemimpinan yang sesuai dapat memotivasi karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Kebersihan lingkungan kerja perusahaan adalah cerminan dari perusahaan, dan kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja adalah cerminan dari perusahaan. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan jasa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan jasa? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Pertama, untuk menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan jasa. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan jasa. Yang keempat, untuk menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan jasa. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan dan rekomendasi kepada manajer dan pimpinan perusahaan jasa mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, gaya kepemimpinan yang tepat, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung untuk meningkatkan kinerja organisasi. 2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, manajemen komunikasi dan kepemimpinan, khususnya di sektor perusahaan jasa, dan memperluas serta memperkaya pandangan secara ilmiah dalam bidang komunikasi, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja di perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dionisius. Saya akan melanjutkan landasan teori. Deskripsi konseptual adalah proses untuk membangun dan mengembangkan pemahaman konseptual terkait fenomena atau topik yang relevan. Memerlukan identifikasi, definisi, dan organisasi gagasan serta konsep terkait dengan topik tersebut. Definisi operasional adalah kunci untuk memahami bagaimana sebuah variabel diukur. Variabel ini biasanya bertindak sebagai stimulus, prediktor, atau variabel anteseden dalam situasi ini. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau diciptakan oleh variabel dependen. Pemeriksaan kuantitatif melihat hubungan antara faktor dan item yang lebih bersifat kausal, sehingga dalam eksplorasinya terdapat faktor otonomi dan subordinat. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku pembawahannya dalam upaya mendorong gairah kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal. Struktur inisial dan struktur konsiderasi
merujuk pada dimensi untuk mengembangkan perilaku kepemimpinan. Struktur inisiasi mendefinisikan peran pemimpin dan karyawan secara jelas, dan struktur konsiderasi menggambarkan bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok kerja dalam upaya menciptakan pola organisasi, seluruh komunikasi, dan metode atau prosedur yang jelas. Penelitian terdahulu. Paripurna pada tahun 2012 itu judul Pengaruh Kepemimpinan Lingkungan Kerja dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Hasil kepemimpinan lingkungan kerja dan komunikasi secara simultan memengaruhi kepuasan kerja karyawan secara signifikan. Sukarja pada tahun 2015, judul Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hasil kepemimpinan dan komunikasi secara signifikan meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Kerangka berpikir. Kinerja karyawan umumnya melibatkan beberapa aspek yang berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu dalam organisasi. Secara umum, kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai hasil dari tindakan, perilaku, dan hasil yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mengatur kualitas kinerja karyawan, mencakup komunikasi, memberdayakan, mendorong, dan memotivasi mereka untuk rajin bekerja mencapai tujuan organisasi yang ditargetkan. Lingkungan kerja sangat penting bagi individu untuk mencapai tujuan perusahaan karena hal ini mempengaruhi kualitas kerja dan meningkatkan kinerja mereka. Kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan di tempat kerja dapat membantu mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik, mendorong hubungan yang lebih baik antara pekerja dan kehidupan pribadi, sehingga menghasilkan pekerjaan yang efisien dan efektif. Penelitian, desain penelitian. Di dunia modern saat ini, banyak bisnis yang membutuhkan pekerja terampil dan komunikasi. Kepemimpinan serta lingkungan kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Kualitas dan frekuensi komunikasi serta kondisi fisik, sosial, dan psikologis dapat memberikan pengaruh positif bagi sebuah perusahaan besar. Analisis survei adalah metode non-eksperimental yang menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Metode ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang valid, reliable, dan akurat terhadap pertanyaan-pertanyaan spesifik. Pengumpulan data numerik, menganalisa data dengan metode statistik, serta melakukan penelitian secara objektif dan tanpa bias. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada pendekatan penelitian yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan dan kondisi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, termasuk motivasi, komitmen, dan kepuasan kerja. Penelitian ini juga mengeksplorasi hubungan antar gaya kepemimpinan dan kondisi lingkungan kerja. Kesimpulannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara gaya kepemimpinan dan kondisi lingkungan kerja di suatu perusahaan. Teknik pengumpulan data. Teknik atau pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan kepustakaan yang sudah dilakukan oleh penelitian dengan menyesuaikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik analisis data. Teknik analisis data ada dua, yaitu menurut Sugiono, cara analisis data yang ini diarahkannya guna menjawab perumusan perkara ataupun menguji hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya pada penelitian sebab keterangannya kuantitatif. Bahwa cara menganalisis keterangan memakai cara statistika yang telah siap. Analisis data merupakan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden.
mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang kedua, analisis data meliputi pengelompokan data menurut faktor serta jenis narasumber, mengkategorikan data menurut faktor untuk setiap narasumber, menyinkronkan data untuk setiap faktor yang telah diidentifikasi, melaksanakan pentaksiran guna menjawab rumusan masalahnya, serta melaksanakan pentaksiran guna menguji dugaan yang sudah dikemukakan. Hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan jasa di Jakarta. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh temuan berikut. Pembahasan hasil. 1. Gaya kepemimpinan partisipatif signifikan meningkatkan kinerja karyawan. 2. Pemimpin yang mendukung pengembangan keterampilan kerja dan mendengarkan masukan berdampak positif pada motivasi kerja. Selanjutnya, lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan mendukung kreativitas meningkatkan produktivitas. Yang kedua, fasilitas memadai, hubungan baik antar karyawan, dan suasana kerja bebas diskriminasi menjadi faktor utama. Selanjutnya, pembahasan hasil yang kedua. Gaya kepemimpinan yang partisipatif memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, terutama dalam memberikan kejelasan visi, mendukung pengembangan keterampilan, serta memberikan motivasi kepada karyawan. Yang kedua, ada indikator seperti hubungan antar rekan kerja yang baik, fasilitas kerja yang memadai, dan suasana kerja yang mendukung. Kreativitas memiliki nilai kontribusi tinggi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai F hitung lebih dari F tabel pada tingkat signifikasi 0,05. Kesimpulannya yaitu gaya kepemimpinan partisipatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, terutama dalam memberikan motivasi dan mendukung pengembangan keterampilan. Yang kedua, lingkungan kerja yang kondusif baik secara fisik, sosial, maupun psikologis mendukung peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan jasa. Sarannya yaitu bagi pemimpin terapkan gaya kepemimpinan partisipatif, berikan penghargaan, dan ciptakan suasana kerja yang harmonis. Bagi perusahaan, tingkatkan fasilitas kerja, jamin keamanan karyawan, dan dukung program pengembangan diri. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, perluas penelitian dengan variabel lain dan sektor jasa yang berbeda untuk hasil yang komprehensif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami berharap presentasi kami ini dapat memberikan wawasan yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.